Tiba-tiba pagi-pagi tetangga saya datang ke rumah. Seorang ibu-ibu datang ke rumah saya pagi-pagi banget, kurang lebih mungkin 5:30 ya waktu itu, habis subuh teman-teman. Kata si ibu, malam itu tetangga saya itu ngedengar suara tangisan bayi dari rumah saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Mas Gun. Dan pada malam hari ini saya akan menceritakan kejadian-kejadian aneh atau kejadian horor yang sering terjadi di rumah saya. Jadi ketika atau waktu itu setelah saya membawa Tiara ke rumah, sering banget terjadi kejadian-kejadian yang aneh di rumah saya, teman-teman. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang aneh, tapi baru kali ini ya teman-teman saya ceritakan kepada teman-teman semua tentang kejadian-kejadian yang saya alami. Dan malam ini saya akan menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami tetangga saya. Jadi ceritanya seperti ini, teman-teman. Kurang lebih 3 bulan yang lalu, waktu pertama saya bawa Tiara ke rumah, tiba-tiba pagi-pagi tetangga saya datang ke rumah. Seorang ibu-ibu datang ke rumah saya pagi-pagi banget, kurang lebih mungkin 5:30 ya waktu itu, habis subuh teman-teman. Terus dia manggil-manggil. Ketika saya keluar, terus dia bilang, "Kang, saya mau tanya," katanya gitu, kata si ibu-ibu yang tetangga saya itu datang ke rumah. "Ya kenapa Bu?" saya bilang gitu. "Itu semalam bayi siapa yang nangis?" "Bayi," saya bilang. Saya aneh, bayi siapa? Kan di rumah saya nggak ada bayi. Kata si ibu, malam itu tetangga saya itu ngedengar suara tangisan bayi dari rumah saya, teman-teman. Saya bilang nggak ada bayi, di rumah saya nggak ada bayi. Otomatis nggak ada bayi, suara bayi. Terus dia jelasin lagi ke saya. Jadi ceritanya si ibu itu tengah malam kebangun sekitar jam 1 atau jam 2-an tengah malam. Ketika dia bangun, mendengar suara tangisan bayi dari rumah saya. Menurut si ibu, wah, di rumah Kang Mas Gun kok ada bayi gitu, kok ada tangisan bayi, dia bilang gitu. Apa mungkin ada saudara yang nginep bawa bayi, atau siapanya gitu, atau saudaranya atau temennya mungkin main ke rumah Mas Gun. Makanya pagi-pagi si ibu itu ke rumah saya nyamperin. Dia bilang semalam dia dengar suara tangisan bayi dari rumah Mas Gun. Saya juga begitu si ibu nanya begitu aneh. Saya bilang suara bayi, kan di rumah saya nggak ada bayi. Kok si ibu itu dengar suara bayi dari rumah saya? Saya juga heran. Saya bilang tanya lagi, mungkin ibu salah dengar kali. Saya bilang gitu, apa salah dengar? Atau mungkin dari tempat lain. Tapi saya pikir juga kita tetangga-tetangga gak ada yang punya bayi. Makanya si ibu itu mengira di rumah saya ada bayi. Saya tanya lagi, apa mungkin ibu lagi mimpi semalam? Gitu. Enggak, dibilang, saya nggak mimpi, saya sadar kok. Malam itu saya terbangun sekitar jam 1 atau jam 2 terbangun. Dan dia yakin suara itu datangnya dari rumah saya, teman-teman. Ketika si ibu datang nanyain begitu, saya pun merasa aneh. Kok ada suara bayi di rumah saya? Padahal saya kan nggak ada bayi. Dan si ibu itu pun ke saya, iya, dia yakin, dia itu sangat yakin memang
suaranya itu dari rumah saya. Rumah saya masih ibu itu dekat jaraknya. Memang kita kan di kampung nih teman-teman, deket-deketan. Ya kalau ada apa-apa rame suara kedengeran. Cuman saya jelasin ke si ibu itu nggak ada bayi, dia juga heran. Dia heran, dan waktu malam tadi itu malamnya, dia juga merasa, dia berpikir, ini suara bayi kok dari rumahnya Mas Gun. Sementara dia tahu saya nggak punya anak bayi, cuman tahu bahwa saya itu habis membawa anak atau merawat anak. Dia tahu sama, cuman kan bukan bayi, anak itu udah remaja yang Tiara itu. Cuman anehnya itu, setelah saya ngobrol begitu di pagi itu, saya tanyain lagi, emang awalnya bagaimana bisa dengar bayi? Kata dia awalnya terbangun terus pingin ke kamar kecil. Kebetulan kamar kecilnya sama rumah saya kan deketan. Terus dia pertama ngedengar suara bayi pelan. Dia dengerin, lama-lama kedengeran jelas, kenceng, dan semakin kenceng katanya suaranya. Dia dengerin kenceng. Habis itu dia mau tidur, dia berbalik lagi ke kamar mandi, tapi nggak bisa tidur teman-teman. Si ibu itu nggak bisa tidur, kedengeran terus suara bayi, kok tangisan bayi terus menerus nangis bayinya, kedengerannya seperti itu. Makanya dia pagi-pagi nanyain ke saya, klarifikasi mungkin ya, apakah benar ada bayi itu di rumah saya. Dan ternyata memang nggak ada, di rumah saya itu nggak ada bayi. Dan kita lihat tetangga juga sama, semua tetangga nggak ada yang punya bayi. Ini merupakan kejadian aneh yang pertama kali ini dialami tetangga saya semenjak Tiara itu ada di rumah saya, atau Tiara itu bersama saya, teman-teman. Ini kemungkinan memang sih saya rasakan ya, semenjak Tiara ada di rumah memang suka ada kejadian-kejadian yang janggal, teman-teman, atau kejadian-kejadian horor lah yang di rumah suka terjadi itu. Di antaranya yang tadi itu, si ibu itu yang ngomong katanya ada bayi. Cuman saya jelasin ke si ibu, nggak ada. Cuman dia juga bertanya lagi, Mas Gun, apakah anak itu kalau malam nangis atau gimana? Saya bilang, saya tidak pernah mendengar Tiara itu nangis kalau malam. Tidak pernah ngedenger nangis. Waktu pertama tuh saya bawa itu, nggak pernah ngedenger nangis. Malah dia kan suaranya aja nggak ada waktu itu, apalagi nangis. Apa mungkin kalau malam dia nangis sekali, cuman saya kedengeran kayak bayi, kata si ibu. Enggak, saya bilang, emang nggak nangis apa-apa. Cuman yang saya bingung ya begitu, kejadian begitu, tetangga dengar, maksudnya tetangga mendengar suara misterius ya teman-teman, misterius dari rumah saya, yaitu suara tangisan bayi itu. Ini juga saya baru cerita sekarang ya, tapi saya juga cerita sendirian, jangan sampai cerita saya ini kedengaran Tiara, kan gak enak saya, jadi takutnya Tiara apa gitu. Sebenarnya saya bingung juga. Bingungnya si tetangga saya tetap bahwa kata dia itu suara itu memang dari rumah saya, kedengerannya gitu, dengarannya waktu itu. Tapi saya jelasin lagi kepada tetangga itu, teman-teman, bahwa memang pada malam itu saya sama sekali tidak mendengar suara-suara itu ya teman-temannya. Suara nangis bayi itu misterius itu nggak dengar saya.
Cuman ya bagaimana, saya cuma bisa ngejelasin bahwa memang nggak ada di rumah saya, nggak punya bayi. Saya juga takutnya tetangga mengira bahwa di rumah saya ada bayi, saya umpetin. Enggak ya, cuman ya itu, jadi merasa ada tetangga itu mendengar suara misterius itu teman-teman, yang pada akhirnya udah kita bilangin begitu, ya tetangga juga ya mungkin apa ya gitu, mungkin dia salah dengar. Tapi saya juga merasa teman-teman, di hati saya merasakan bahwa ada sesuatu, tanda kutip ya, sesuatu yang gimana ya kita ngomonginnya, ada sesuatu yang mungkin yang masih menguasai atau nempel di tubuhnya Tiara teman-teman. Apalagi waktu pertama kali dibawa ke sini ya teman, dibawa ke rumah, saya juga merasa lah ada gitu ya teman-teman, merasa berbau-bau mistis ya pastilah gitu ya. Jadi waktu itu saya jelasin kepada tetangga ya seperti itu, karena ya kita nggak ada bayi di rumah, cuman dia juga keheranan, jadi merasa gimana ya, ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh di rumah saya itu. Itu kejadian pertama teman-teman. Sebenarnya ada tetangga yang cerita lagi kejadian-kejadian yang lain teman-temannya. Ada yang ngomong begini ke saya gitu teman-teman. Tapi ya nantilah saya ceritain ya teman-teman. Takutnya teman-teman mendengar cerita saya bosan, kelamaan saya ngomong. Jadi nanti ada cerita-cerita lain lagi saya ceritakan ya teman-teman. Sebenarnya saya juga ingin cerita banyak, ingin cerita kejadian-kejadian aneh lagi yang dialami tetangga saya ataupun saya selama Tiara di rumah atau semenjak Tiara di rumah saya. Mungkin ceritanya itu nanti saya ceritakan lagi ya teman-teman ya, kembali takutnya teman-teman bosen ngelihat saya cerita begini gitu. Jadi lain kali saya ceritain lagi ya teman-teman. Untuk cerita kali ini atau cerita aneh di rumah Mas Gun, di video ini saya cukupkan sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti saya sambung lagi cerita-cerita berikutnya biar teman-teman juga nggak bosan ngelihat saya teman-teman ya. Udah sampai di sini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.